Eksperimen AI memvisualisasikan wujud asli entitas penjaga gunung-gunung keramat di Indonesia berdasarkan kesaksian pendaki yang selamat. Pernahkah kalian merasa diawasi saat sedang sendirian menapaki jalur pendakian yang sunyi, seolah ada mata yang menatap tajam dari balik rimbunnya pepohonan? Perasaan dingin yang menjalar di tengkuk itu mungkin bukan sekadar sugesti atau efek kelelahan semata, melainkan sebuah sinyal peringatan dari insting purba kita bahwa ada sesuatu yang hadir di sana. Hari ini, saya tidak akan sekadar bercerita kosong, tetapi saya membawa rasa penasaran itu ke tingkat yang lebih ekstrim dan mungkin sedikit berbahaya bagi mental kita. Saya telah melakukan sebuah eksperimen digital yang cukup nekat dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI generasi terbaru untuk memvisualisasikan hal yang tak kasat mata. Tujuannya sederhana namun mengerikan, yakni ingin mengetahui bagaimana wujud asli entitas penjaga gunung-gunung keramat di Indonesia jika digambarkan berdasarkan data yang sangat spesifik. Saya tidak menggunakan deskripsi umum dari internet, melainkan mengumpulkan fragmen mimpi buruk dari mereka yang pernah tersesat. Bukan sekedar cerita rakyat. Data yang saya input ke dalam sistem AI ini berasal dari transkrip kesaksian para pendaki yang selamat setelah dinyatakan hilang berhari-hari. Mereka yang kembali dengan tatapan kosong dan cerita-cerita yang seringkali dianggap halusinasi karena saking tidak masuk akalnya bagi logika manusia. Deskripsi tentang bentuk fisik, suara geraman, hingga aroma anyir yang mereka rasakan, semuanya saya masukkan sebagai prompt utama tanpa sensor. Saat saya menekan tombol generate, layar komputer saya berkedip, dan kipas prosesor menderu kencang, seolah mesin ini sedang berjuang keras menerjemahkan ketakutan menjadi piksel. Ada jeda waktu yang terasa begitu lama dan menyiksa, membuat jantung saya berdegup lebih kencang dari biasanya saat menunggu gambar pertama muncul. Dan ketika hasilnya keluar, saya terdiam kaku karena apa yang ditampilkan layar sungguh di luar ekspektasi liar saya. Hasil pertama ini adalah visualisasi dari entitas yang sering disebut-sebut oleh pendaki Gunung Lawu di area Pasar Setan. AI tidak menggambarkan hantu transparan seperti di film, melainkan sesosok makhluk padat dengan postur tubuh yang membungkuk tidak wajar. Kulitnya tampak seperti tekstur kulit pohon tua yang mengelupas, namun memiliki organ-organ yang menyerupai manusia di tempat yang salah. Sosok ini tidak memiliki wajah yang utuh, melainkan hanya sebuah lubang gelap menganga di mana seharusnya mulut berada, seolah siap menelan suara teriakan siapapun yang melihatnya. Yang paling mengganggu adalah detail pada bagian tangannya yang digambarkan sangat panjang hingga menyentuh tanah, dengan jari-jari runcing yang tampak kotor oleh tanah kuburan. Sahabat semua, melihat gambar ini saja sudah membuat bulu kuduk saya berdiri, padahal ini hanya kumpulan kode digital. Jujur saja ada aura ketidaknyamanan yang sangat pekat saat saya menatap mata makhluk hasil rekaan AI ini, seolah gambar tersebut memiliki nyawanya sendiri. Saya mencoba memberanikan diri untuk lanjut ke eksperimen kedua, yang mengambil data dari kesaksian pendaki di kawasan Gunung Salak. Kita semua tahu reputasi gunung tersebut, dan data yang saya miliki penuh dengan kata kunci kabut, prajurit, dan wajah rata. Kita beralih ke visualisasi kedua, dan hasilnya jauh lebih intimidatif dibandingkan yang pertama karena AI menangkap nuansa militeristik yang kuno dan kelam. Gambar yang muncul memperlihatkan siluet tegap setinggi 3 meter yang berdiri di tengah kabut tebal yang seolah keluar dari layar monitor. Pakaiannya menyerupai zirah kerajaan masa lampau, namun sudah berkarat dan menyatu dengan daging tubuhnya yang membusuk. AI menerjemahkan deskripsi wajah rata dengan sangat harfiah namun mengerikan, di mana bagian muka sosok itu hanyalah hamparan daging merah tanpa mata, hidung, atau mulut. Namun entah bagaimana, postur tubuhnya menyiratkan bahwa dia sedang menatap tajam ke arah kita, seolah dia bisa melihat tanpa perlu menggunakan mata fisik. Ini adalah representasi visual dari teror psikologis yang sering dialami pendaki yang merasa diikuti langkah kakinya, namun tidak melihat siapa-siapa. Ada nuansa kesedihan sekaligus amarah yang tertangkap dalam guratan warna yang dipilih oleh AI. Dominasi warna abu-abu mati dan merah darah yang gelap. Saya mulai bertanya-tanya, apakah AI ini hanya mencocokkan gambar, ataukah dia secara tidak sengaja mengakses memori kolektif tentang bentuk-bentuk ketakutan ini? Semakin lama saya melihatnya, semakin saya merasa pusing dan mual. Sebuah reaksi fisik yang jarang terjadi saat saya mengedit konten.
Terakhir, dan ini yang paling membuat saya ragu untuk menampilkannya, adalah visualisasi dari penjaga putri, yang sering dilaporkan di Gunung Rinjani dan Semeru. Jangan bayangkan sosok putri cantik jelita seperti di dongeng, karena kesaksian pendaki yang hipotermia melukiskan sesuatu yang menjebak. AI menghasilkan gambar wanita dengan kebaya indah, namun saat diperhatikan lebih detail, ada anomali yang mengerikan. Wajahnya memang cantik, tetapi senyumnya terlalu lebar hingga menyentuh telinga, memperlihatkan deretan gigi yang runcing dan bertumpuk-tumpuk seperti ikan hiu. Kakinya tidak menapak tanah, melainkan melayang dengan posisi terbalik, tumit di depan dan jari di belakang, persis seperti mitos yang beredar. Namun, AI menambahkan detail kulit yang pucat pasi seperti mayat yang sudah terendam air berhari-hari, memberikan efek uncanny valley yang maksimal. Satu hal yang menjadi pola dari ketiga gambar hasil eksperimen ini adalah tatapan mata atau aura wajah yang kosong, namun hidup. Seolah-olah AI memahami bahwa esensi dari horor penjaga gunung bukanlah pada bentuk fisiknya yang monster, melainkan pada ketidakpastian apakah mereka nyata atau tidak. Gambar-gambar ini adalah manifestasi dari rasa takut kita sendiri yang dipantulkan kembali oleh teknologi. Teknologi ini mungkin hanya mengolah data, tetapi hasilnya terasa begitu personal dan dekat dengan ketakutan bawah sadar kita sebagai manusia Indonesia yang hidup berdampingan dengan mitos. Apakah ini benar-benar wujud mereka, ataukah ini hanya imajinasi kolektif kita yang berhasil divisualisasikan dengan sempurna? Saya serahkan interpretasi liarnya kepada kalian, karena saya sendiri sudah cukup terganggu setelah melihat proses rendering tadi. Menurut kalian, dari ketiga visualisasi tadi, mana yang paling mendekati bayangan kalian atau cerita yang pernah kalian dengar? Tulis pendapat dan pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Tapi ingat, jaga ucapan kalian agar tidak mengundang mereka hadir di mimpi kalian malam ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian menikmati konten misteri semacam ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan eksperimen gila berikutnya.